Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Darbuskul Sujatmiko. Oh, saya Abadi. Nah, dan kali ini kita akan wawancara biologi. Nah, kamu pengen tanya tentang apa? Oh, saya jadi ada yang nggak ngerti. Tuh, perbedaan di teknologi konvensional dan modern, apa itu? Oh, itu pertanyaannya sangat bagus. Oh, Saya akan jawabnya. biasa aja. Bioteknologi konvensional merupakan penerapan proses biologi alami yang telah digunakan sejak lama dalam kehidupan sehari-hari, seperti fermentasi dalam pembuatan liur, keju, dan tempe, serta pemulihan tanaman dan hewan untuk meningkatkan kualitas hasil. Proses ini tidak melibatkan manipulasi genetik secara langsung, melainkan bergantung pada seleksi alami dan teknik tradisional untuk menghasilkan organisme dengan sifat yang diinginkan. Meski relatif sederhana, bioteknologi konvensional tetap berperan penting dalam berbagai sektor, terutama dalam produksi pangan dan pengolahan bahan mentah dengan cara yang lebih alami dan berkelanjutan. Sebaliknya, bioteknologi modern menggunakan teknologi canggih seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, dan cloning untuk mengubah atau memperbaiki sifat organisme secara lebih spesifik dan efisien. Contohnya adalah penciptaan tanaman transgenik yang tahan hama atau produksi insulin yang melalui bakteri hasil rekayasa genetika yang membantu penderita diabetes. Dengan teknik ini, bioteknologi modern memungkinkan pengembangan produk yang lebih inovatif dan memiliki manfaat yang lebih luas di berbagai bidang, seperti kesehatan, pertanian, dan industri. Meskipun menawarkan banyak keuntungan, bioteknologi modern juga menimbulkan perdebatan terkait dampak lingkungan dan etika dalam penggunaannya. Udah paham belum? Enggak sih, tapi ya kayak ini. Oke, sip. Sekian dari orangnya dia ya. Sekarang kita lanjut ke wawancara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Darbuskul Sujatmiko dari kelas 3. Nama saya Gesha Makira dari kelas 11-2. Dan kali ini kita akan wawancara part 2 tentang biologi. Kakak ingin tanya tentang apa? Saya mau bertanya tentang kira-kira apa sih pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang peternakan, limbah, pertambangan, dan bioplastik. Oke, sip. Pertanyaannya bagus banget ya kak. Ini saya akan menjawab. Mikroorganisme memiliki peran penting dalam berbagai bidang, termasuk peternakan, pengolahan limbah, peternakan, dan produksi bioplastik. Dalam bidang peternakan, mikroorganisme seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium digunakan sebagai probiotik untuk meningkatkan kesehatan pencernaan ternak dan meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Selain itu, mikroorganisme juga dimanfaatkan dalam fermentasi pakan untuk meningkatkan kualitas nutrisi dan daya simpan pakan ternak, sehingga membantu efisiensi produk peternakan. Di bidang pengolahan limbah, mikroorganisme seperti bakteri Pseudomonas dan Bacillus mampu mendegradasi limbah organik maupun anorganik, termasuk limbah industri dan domestik, sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Dalam industri pertambangan, proses bioleaching yang melibatkan bakteri seperti Acidiobacillus peroxidans digunakan untuk mengekstraksi logam dan biji dengan cara yang lebih ramah lingkungan dibandingkan metode kimia. Sementara itu, dalam produksi bioplastik, mikroorganisme seperti Cupriaridus nitratator dapat menghasilkan polyhydroxyalkanoat (PHA), sejenis bioplastik yang dapat diurai secara alami, sehingga menjadi solusi inovatif dalam mengurangi limbah plastik konvensional. Udah paham belum kak? Udah. Makasih banyak ya. Sekarang kita akan lanjut ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky ini. Dan kali ini kita akan mewawancara part 3. Ini kamu pengen tanya tentang apa? Kamu nama siapa
apa itu cloning transfer inti atau domba doli? Oke Kak, jadi pertanyaannya bagus banget ya. Ini jawabannya, cloning transfer inti adalah teknik reproduksi buatan yang melibatkan pemindahan inti sel dari satu individu ke sel telur yang telah dihilangkan intinya, sehingga menghasilkan organisme dengan materi genetik yang identik dengan biologi inti. Proses ini digunakan dalam cloning domba doli yang merupakan mamalia pertama yang berhasil dikloning dari sel somatik pada tahun 1999 oleh ilmuwan di Roslin Institute, Skotlandia. Inti sel dari kelenjar susu domba dewasa dimasukkan ke dalam sel telur tanpa inti, lalu diberikan stimulus listrik untuk memicu pembelahan dan perkembangan embrio sebelum ditanamkan ke rahim induk pengganti. Keberhasilan cloning domba doli membuktikan bahwa sel somatik dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru untuk identik secara genetik, membuka peluang besar dalam penelitian bioteknologi termasuk pelestarian spesies langka, produksi hewan ternak unggul, dan pengembangan terapi regeneratif. Namun, teknik ini juga menimbulkan berbagai perdebatan etika, terutama terkait dengan potensi cloning manusia dan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan hewan hasil cloning. Dolly sendiri mengalami penuaan diri dan berbagai komplikasi kesehatan sebelum akhirnya mati pada usia 6 tahun, yang masih menjadi bahan penelitian lebih lanjut mengenai keamanan dan efektivitas cloning transfer inti. Terang udah jelas belum? Oke, terima kasih ya. Ya Kak, sekian dari wawancara ini, kita akan lanjut ke wawancara keempat. Makasih ya Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Alcia Lazara Fernandus dari kelas 105. Dan kali ini saya akan melakukan wawancara biologi dengan kamu. Nah, kamu ingin bertanya tentang apa? Itu bagaimana proses pembentukan antibiotik? Nah, untuk pertanyaan itu sangat bagus. Saya akan jawab ya. Oke. Itu antibiotik itu terbentuk melalui proses alami yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk melindungi diri dari organisme lain. Mikroorganisme ini menghasilkan senyawa antibiotik sebagai mekanisme pertahanan dalam lingkungan yang kompetitif. Contohnya, penicillium menghasilkan penisilin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Produksi antibiotik ini terjadi dalam fase pertumbuhan stasioner mikroorganisme, di mana mereka mulai mengeluarkan metabolit sekunder yang bersifat antibakteri untuk bersaing dengan mikroorganisme lain di sekitarnya. Dalam skala industri, proses pembentukan antibiotik dilakukan melalui fermentasi mikroba di bioreaktor dengan kondisi yang terkontrol seperti pH, suhu, dan ketersediaan nutrisi. Mikroorganisme penghasil antibiotik dibiarkan dalam media khusus yang mengandung karbon, nitrogen, dan mineral penting untuk mendukung pertumbuhannya. Setelah produksi antibiotik mencapai kadar optimal, senyawa diekstraksi, dimurnikan dan diformulasikan dan menjadi obat dalam berbagai bentuk seperti tablet, kapsul, atau injeksi. Dengan teknologi rekayasa genetika, produksi antibiotik ini dapat ditingkatkan dengan memodifikasi mikroorganisme agar lebih efisien dalam menghasilkan senyawa yang diinginkan. Sekarang kamu paham? Ya. Sekarang kita lanjut ke wawancara kelima. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Presiden. Nama kamu? Saya dari Nah, sekarang saya akan mengadakan wawancara biologi. Sekarang kamu ingin tanya tentang apa? tentang insulin rekombinan. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Saya akan menjawab ya. Cara pembentukan insulin rekombinan itu pembentukan insulin rekombinan dilakukan melalui teknik rekayasa genetika dengan memanfaatkan bakteri Escherichia coli atau ragi sebagai inang untuk memproduksi insulin manusia. Proses ini dimulai dengan isolasi gen insulin dari sel manusia. Kemudian gen tersebut dimodifikasi dan disisipkan ke dalam plasmid, yaitu DNA lingkar kecil yang dapat berfungsi sebagai vektor. Plasmid
Rekombinan ini kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri atau ragi melalui proses transformasi sehingga mikroorganisme tersebut dapat mulai memproduksi insulin. Setelah berhasil ditanamkan, bakteri atau ragi dikultur dalam bioreaktor dengan kondisi yang dikontrol secara ketat untuk meningkatkan produksi insulin. Mikroorganisme tersebut akan mengekstraksikan gen insulin dan menghasilkan protein yang kemudian diekstraksi dan dimurnikan melalui serangkaian proses biokimia. Insulin yang dihasilkan kemudian diformulasikan menjadi obat untuk penderita diabetes. Teknologi ini memungkinkan produksi insulin dalam jumlah besar dengan biaya lebih rendah dibandingkan metode konvensional, serta menghasilkan insulin yang lebih mirip dengan insulin manusia sehingga lebih efektif dan minim efek samping. Sekarang kamu udah cukup. Oke, sekian dari Mika. Kita akan melanjutkan ke wawancara ke-6. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nih, nama saya Arya Dharma Sujatmiko dari kelas 3. Nama kamu siapa? Nama aku Rizka Nurbaidi dari kelas 11. Nah, kali ini saya akan mengadakan wawancara biologi. Sekarang kamu ingin tanya tentang apa? Tentang kultur jaringan. Oke, itu pertanyaannya bagus ya. Jawabannya, proses kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan menumbuhkan sel jaringan atau organ tanaman dalam media buatan yang steril dan kaya nutrisi. Proses ini dimulai dengan pengambilan eksplan, yaitu bagian kecil tanaman seperti daun, batang, atau akar yang akan dikulturkan. Eksplan kemudian disterilkan menggunakan larutan antiseptik untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme sebelum ditanam dalam media kultur yang mengandung nutrisi, hormon pertumbuhan, dan zat pengatur tumbuh. Setelah ditanam, eksplan akan mengalami pembentukan halus, yaitu massa sel yang belum terdiferensiasi. Dengan pemberian hormon yang sesuai, halus akan berkembang menjadi tunas dan akar. Setelah tumbuh cukup besar, bibit tanaman hasil kultur jaringan dipindahkan ke media aklimatisasi agar dapat beradaptasi dengan lingkungan luar sebelum akhirnya ditanam di tanah. Teknik ini banyak digunakan dalam pertanian dan hortikultura untuk memperbanyak tanaman unggul dalam waktu singkat, menghasilkan bibit bebas penyakit, serta mempertahankan sifat genetik tanaman induk secara identik. Sekarang kamu udah paham belum? Paham banget. Terima kasih penjelasannya. Oke, itu adalah wawancara ke-6. Sekarang kita lanjut ke wawancara ke-7. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Dharma Sujatmiko dari kelas 3. Nama kamu siapa? Saya Naira Rena Syarif dari kelas 24. Nah, sekarang saya ada mengadakan wawancara biologi. Kamu ingin bertanya tentang apa? Oh iya, aku pengen tanyain soal proses hibridoma. Aku kurang ngerti tuh. Gimana ya? Oke, itu proses hibridoma adalah teknik untuk menghasilkan antibodi monoklonal, yaitu antibodi yang identik dan spesifik terhadap suatu antigen. Proses ini dimulai dengan imunisasi hewan, biasanya tikus, dengan antigen tertentu untuk merangsang produksi sel B yang menghasilkan antibodi spesifik. Setelah respons imun terbentuk, limfosit B dari limfatikus diisolasi dan kemudian dihibridisasi dengan sel mieloma, sel kanker yang dapat membelah terus-menerus menggunakan agen fusi seperti polyethylene glycol (PEG). Sel hasil fusi disebut hibridoma yang memiliki sifat dari kedua sel asalnya. Kemampuan menghasilkan antibodi dari sel B dan bersifat membelah kata henti dari sel mieloma. Sel hibridoma kemudian diseleksi dalam medium khusus agar hanya sel yang berhasil terfusi yang dapat bertahan. Sel yang bertahan diuji untuk memastikan produksi antibodi yang spesifik terhadap antigen target. Setelah ditemukan clone terbaik, sel hibridoma diperbanyak dalam bioreaktor atau kultur sel, dan antibodi monoklonal yang dihasilkan kemudian diekstraksi, dimurnikan, serta digunakan dalam berbagai aplikasi medis seperti terapi kanker, diagnosis penyakit, dan penelitian imunologi.
sekarang kamu sudah paham? Oh, udah paham banget sekarang nih. Oke, terima kasih Nayara sudah menjadi jadi ya. Sekarang kita akan lanjut ke wawancara ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Darmaniswa Sidetmiko dari kelas 10-3. Nama kamu siapa? Aku mau Lydia Askia Putri dari kelas 10-7. Nah, kali ini saya akan mengadakan wawancara biologi nih. Kamu ingin bertanya tentang apa? Nah, aku mau nanya nih, apa aja sih keunggulan produksi bioplastik dengan mikroorganisme? Oke, pertanyaan bagus. Jawabannya, produksi bioplastik dengan mikroorganisme memiliki beberapa keunggulan dibandingkan plastik konvensional berbasis minyak bumi. Salah satu keunggulannya adalah biodegradabilitas, di mana bioplastik dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme dalam waktu yang lebih singkat, sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Selain itu, bioplastik diproduksi dari sumber daya terbarukan seperti pati, selulosa, atau lipid yang diolah oleh mikroorganisme seperti Cypriadidus necator, sehingga lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Keunggulan lainnya adalah proses produksi yang lebih berkelanjutan, karena dapat menggunakan limbah organik atau sumber karbon alternatif sebagai bahan baku sehingga mengurangi limbah industri. Selain itu, bioplastik yang dihasilkan oleh mikroorganisme dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan, misalnya meningkatkan kekuatan, elastisitas, atau ketahanan terhadap panas, sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kemasan, peralatan medis, dan bahan konstruksi. Dengan perkembangan teknologi rekayasa genetika, efisiensi produksi bioplastik terus meningkat, menjadikannya alternatif yang lebih kompetitif dan ekologis dibandingkan plastik konvensional. Kamu sudah paham belum? Paham banget, makasih ya penjelasannya. Oke, terima kasih ya Lydia sudah menemani saya wawancara biologi. Sekarang kita lanjutkan ke part 9 wawancara biologi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Darmaniswa Sidetmiko dari kelas 10-3. Nama kamu siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Azera dari kelas 11. Nah, untuk ini saya mengadakan wawancara biologi nih. Kamu ingin bertanya tentang apa? Saya mau tanya tentang mikroorganisme penghasil energi deh. Oke, itu pertanyaannya. Saya akan menjawab ya. Itu beberapa mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme memiliki kemampuan untuk menghasilkan energi dalam bentuk biofuel atau listrik melalui proses biologis tertentu. Salah satu kelompok utama adalah bakteri penghasil biohidrogen seperti Clostridium dan Rhodobacter yang dapat menghasilkan hidrogen melalui fermentasi atau proses fotobiologis. Hidrogen yang dihasilkan ini dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang bersih dan ramah lingkungan. Selain itu, mikroalga seperti chlorella dan spirulina dapat menghasilkan biodiesel melalui akumulasi lipid dan tinggi dalam selnya. Mikroorganisme lain seperti Saccharomyces cerevisiae, ragi, dan Zimomonas mobilis digunakan dalam produksi bioetanol melalui fermentasi gula dari bahan baku seperti tebu dan jagung. Sementara itu, bakteri elektromagnetik seperti Geobacter dan Schwalmella dapat menghasilkan listrik dalam sel bahan bakar mikroba dengan mentransfer elektron ke elektroda. Dengan berbagai kemampuan ini, mikroorganisme berperan penting dalam mengembangkan sumber energi terbarukan yang lebih berkelanjutan. Sekarang kamu udah paham belum? Oh jadi gitu. Makasih ya Arya, aku sekarang udah mulai Iya, paham. terima kasih Viko. Sekarang kita lanjut ke part terakhir wawancara biologi. Terima kasih ya Viko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Darmaniswa Sidetmiko dari kelas 23. Nama kakak siapa? Shalom Atlania Putri dari kelas 11-2. Oke, kali ini saya akan mengadakan wawancara biologi. Kakak ingin bertanya tentang apa? Tentang mikroorganisme pengolahan limbah. Itu gimana? Wih, itu pertanyaannya. Jadi mikroorganisme dalam pengolahan limbah berperan dalam menguraikan senyawa organik maupun anorganik sehingga limbah menjadi lebih aman bagi lingkungan. Dalam pengolahan limbah organik, bakteri seperti Pseudomonas dan Bacillus mampu mendegradasi senyawa kompleks menjadi bahan yang lebih sederhana.
Selain itu, jamur seperti Aspergillus dan Penicillium membantu dalam pemecahan limbah yang mengandung selulosa dan lignin, seperti limbah dari industri kertas dan kayu. Dalam pengolahan limbah cair, mikroorganisme seperti Nitrosomonas dan Nitrobacter berperan dalam proses nitrifikasi untuk menghasilkan kandungan amonia. Sedangkan bakteri Methanobacterium digunakan dalam proses anaerobik untuk menghasilkan biogas dari limbah domestik maupun industri. Untuk limbah beracun dan logam berat, bakteri seperti Geobacter dan Schwanella mampu melakukan bioremediasi dengan mengubah senyawa berbahaya menjadi bentuk yang lebih tidak beracun. Dengan pemanfaatan mikroorganisme ini, pengolahan limbah menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Sekarang kakak sudah paham ya? Paham banget nih, tadi udah dijelasin juga tentang mikroorganisme dengan limbah. Semoganya jadi pengetahuan baru juga buat saya. Oke, terima kasih ya kak sudah nemenin. Itu tugas wawancara biologi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.